Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, sidang Jum'ah rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jal dan jadilah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Karena manusia yang seperti ini, manusia yang bermanfaat untuk yang lainnya, adalah manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang mungkin firman ini telah sama-sama kita hafal. Dalam surat Al-Imran ayat 110, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ila akhir ayat. Kuntum, kalian itu, kata Allah, khairu ummah, adalah sebaik-baiknya umat. Ukhrijat linnas,
yang dikeluarkan untuk manusia, yakni yang dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jal, yang dibangkitkan oleh Allah, yang ditetapkan oleh Allah, yakni yang dimunculkan oleh Allah menjadi sebagai pemenang dari umat-umat yang lainnya. Karena secara logika, umat yang terbaik adalah umat yang menang. Dan memang umat ini akan dimenangkan oleh Allah Azza wa Jal. Hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala menunggu umatnya ini untuk merubah dirinya. Untuk merubah dirinya menjadi yang terbaik, menjadi yang baik. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Kalian melakukan amar ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar. Kalian mencegah dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah. Dan kalian beriman kepada Allah Azza wa Jal. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Di dalam tafsirnya Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, qala khairun nas linnas. Khairun nas, yakni umat ini adalah umat yang terbaik. Linnas, untuk manusia. Manusia yang terbaik untuk manusia. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya mengatakan, wal ma'na, dan maknanya adalah, yakni makna perkataan Abu Hurairah radhiyallahu an, annahum khairul umami anfa'un nasi linnas. Bahwasannya mereka, yakni umat Islam, anfa'ul linnas, adalah umat yang terbaik untuk memberikan manfaat kepada manusia. Artinya umat Islam ini pemeluknya adalah umat yang terbaik. Umat yang terbaik yang bermanfaat dan bisa memberikan manfaat kepada manusia. Menunjukkan bahwa bila ada seorang manusia atau mungkin sekelompok manusia, dia mengaku Muslim, mengaku beragama Islam, tapi dia tidak bisa memberikan manfaat kepada manusia. Justru bahkan memberikan mudarat kepada manusia, memberikan bahaya kepada manusia, mencelakakan manusia. Maka umat ini atau sekelompok umat Muslim ini perlu ditanyakan keislamannya. Agama Islam yang mana yang mengajarkan seperti mereka yang memberikan mudarat kepada manusia? Karena seorang Muslim atau mungkin sekelompok Muslim yang dia mungkin berkomunitas, bila tidak bisa memberikan manfaat kepada manusia, dipertanyakan keislamannya atau keilmuan tentang Islamnya dipertanyakan. Jangan-jangan dia jahil terhadap agama Islam, dia bodoh terhadap agamanya. Karena Islam yang sebenarnya Islam, dia bisa memberikan manfaat kepada manusia. Ini perhatikan, karena sebagian kaum muslimin yang mereka berada dalam naungan komunitas, apapun bentuk komunitas, apapun namanya komunitas atau mungkin organisasi. Dia mengaku organisasi Islam, tapi bukan memberikan manfaat kepada manusia, bukan memberikan manfaat kepada umat. Tapi justru bahkan memberikan mudarat, bahkan merugikan umat, tidak bisa memberikan manfaat kepada umat. Maka ini sangat bertentangan dengan ayat khairul nas, sebaik-baiknya manusia, linnas, adalah bermanfaat bagi manusia. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Demikian juga dalam hadis. Datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanadnya sampai kepada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
al-mu'minu ya'lafu wa yu'laf wala khaira fi man la ya'lafu wa la yu'laf wa khairun nasi anfa'uhum linnas. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu, orang yang beriman itu atau seorang muslim itu, kalau kita ingin memberikan lebih umum lagi, seorang muslim yang beriman itu ya'lafu wa la yu'laf. Ya'laf ini artinya ramah, beradab, bisa menarik hati manusia untuk dekat kepadanya atau untuk dekat dengan Islam, menarik hati manusia untuk dekat dengan Islam. Wa yu'laf, dan dia bisa memberikan keramahan. Ramah, muslim itu ramah, tidak sangar, tidak arogan, apalagi dengan kata-kata dan sikapnya. Muslim itu ramah. Al-mu'minu yu'lafu au ya'lafu wa yu'laf. Ramah dan bisa memberikan keramahan. Kemudian Nabi mengatakan wala khaira, tidak ada kebaikan fi man la ya'lafu wa la yu'laf, bagi orang yang tidak ramah dan tidak bisa memberikan keramahan. Orang yang tidak beradab dan tidak bisa memberikan adab yang baik. Wa khairun nas, kata Nabi, dan sebaik-baiknya manusia anfa'uhum linnas, manusia yang bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa di antara manfaat yang harus kita tetapkan atau yang harus kita berikan kepada manusia, keramahan, adab yang baik terhadap mereka, sehingga mereka tertarik, sehingga mereka senang terhadap sesama muslim. Apalagi kalau seandainya kita bisa memberikan manfaat yang lain, bisa memberikan kemurahan kepada mereka yang lain, bisa memberikan sedekah, memberikan kemudahan bagi kesulitannya, mengenyangkan orang-orang yang lapar, dan seterusnya, memberikan manfaat kepada manusia. Ini seorang mukmin yang sejati. Dia bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya, bukan malah memberikan kerugian atau bahkan memberikan mudarat, memberikan bahaya, mencelakakan umat yang lainnya. Maka ini sangat-sangat bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jal, dan jadilah seorang muslim yang bermanfaat untuk yang lainnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar fantahu ma naha anhu wa hadar. Ashhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Datang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, dan hadis ini derajatnya hasan dengan sanad yang hasan, dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani dalam silsilah hadits sahihah. Abdullah bin Umar berkata, ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilallah?" Wahai Rasulullah, manusia mana yang lebih dicintai oleh Allah? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas.
Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Maka manfaat ini luas. Dan manusia yang hendaknya yang lebih mendapatkan manfaat dari kita adalah yang pertama, pasangan kita. Kalau dia suami, istri kita yang lebih mendapatkan manfaat. Kalau dia istri, maka suaminya yang lebih berhak untuk mendapatkan manfaat darinya. Setelah itu orang tuanya. Setelah orang tuanya, saudaranya, kakak adiknya. Kemudian setelah itu anaknya. Dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Pertanyaannya, sudahkah kita bisa memberikan manfaat kepada keluarga kita? Sudahkah kita memberikan manfaat kepada istri kita? Sudahkah kita memberikan manfaat kepada orang tua kita? Sudahkah kita memberikan manfaat kepada saudara-saudara kita yang sekandung? Sudahkah kita bisa memberikan manfaat kepada anak kita? Jangan-jangan kita masih memberikan bahaya kepada mereka. Masih memberikan mudarat. Bahkan mungkin mencelakakan dan merugikan mereka. Maka perhatikanlah. Ini bukan orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Karena orang yang dicintai oleh Allah, dia bermanfaat bagi manusia. Dan manusia yang paling berhak untuk mendapatkan manfaatnya adalah istri, keluarga, dan orang tuanya. Atau keluarga-keluarga terdekat yang ada di sekitarnya. Ini yang berhak untuk mendapatkan manfaat. Sebelum kita memberikan manfaat kepada yang lainnya. Maka bertakwalah kepada Allah Azza wa Jal. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita hidayah. Hidayah itu taufik. Agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilah batilah warzuqna ijtinabah. Rabbana لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.